kita bisa memperkirakan bahwa nama-nama di dalam surat-surat yang dicetak itu akan meninggal dunia? Bisa memperkirakan tidak? Tidak bisa. Tidak ada satupun yang bisa memperkirakan bahwa beliau dipanggil Tuhan, betul? Betul. Nah, terhadap kejadian itu, di peraturan di PKPU, ada orang yang masih mencoblos yang bersangkutan. Di dalam PKPU diatur bahwa suara yang bersangkutan itu adalah dinolkan dan kemudian dipindahkan menjadi perolehan suara partai politik. Apakah betul? Dianggap sah. Dianggap sah, ya betul. Dinolkan dan kemudian dipindahkan menjadi perolehan suara partai dianggap politik. Sebagai suaranya partai politik. Nah, disinilah kemudian substansi dari judicial review itu. Menurut kajian hukum DPP PDI Perjuangan, bahwa PKPU tidak, yang diuji oleh DPP PDI Perjuangan adalah kekosongan hukum, bahwa dengan mengingat partai politik sebagai peserta pemilu dan suara yang diperoleh calon dan partai politik, yang maksudnya orang mencoblos partai politik adalah suara dari partai politik, maka yang diuji adalah materi muatan bahwa suara tersebut dikembalikan kepada partai politik, sehingga yang di judicial review adalah suatu tafsir atas kejadian yang tidak bisa diprediksi tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, menurut saudara saksi, apakah memang partai punya hak untuk melakukan judicial review terkait dengan tafsir terhadap peristiwa tersebut? Terima kasih. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, seingat saya di pasal 76 itu, saya ayatnya lupa, ada beberapa ayat, bahwa dalam hal materi muatan peraturan KPU itu diduga tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, maka dapat dilakukan uji material ke Mahkamah Agung. Ya. Para pihak yang dapat mengajukan adalah Bawaslu dan para pihak yang merasa dirugikan terhadap norma atau ketentuan di dalam peraturan KPU tersebut. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau dalam in case perkara ini PDI Perjuangan dalam DPP PDI Perjuangan merasa bahwa norma ini merasa dirugikan, dapat sebagai pihak untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ya, apakah saudara saksi tahu bahwa di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung itu menegaskan bahwa perolehan suara calon anggota legislatif yang surat suara sudah dicetak kemudian meninggal dan kemudian mendapatkan perolehan suara, maka perolehan suara tersebut dikembalikan pada diskresi pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon yang dianggap terbaik. Kami membaca itu. Membaca. Betul. Pertanyaan, mengapa KPU tidak menjalankan itu? Terima kasih. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, maksud saya, mohon maaf Yang Mulia, bagaimana KPU menilai putusan dari Mahkamah Agung tersebut? Apakah wajib dijalankan atau sebagai suatu konsideran atau bagaimana? Silakan. Terhadap putusan judicial review wajib dilaksanakan untuk ditindaklanjuti. Tapi sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa secara kronologis waktu pemungutan suara itu 17 April 2019. Artinya perolehan suara sudah ada. Setelah itu sehari berikutnya selama 35 hari ke depan paling lama dilakukan rekapitulasi berjenjang sampai tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu nasional 21 Mei 2019. Untuk pengajuan judicial review yang kami ketahui itu 24 Juni 2019, dan kami mendapatkan yang diajukan oleh PDI ke DPP PDI ke Mahkamah Agung. Kami mendapatkan informasi dari Mahkamah Agung tentang adanya judicial review ini tanggal 8 Juli. Itu dari segi itu saja, ketika diputus pada bulan Agustus ya, tanggal berapa tadi itu dari segi pelaksanaannya kan, sekali lagi kami sebagai pelaksana peraturan KPU dan pelaksana putusan Mahkamah Agung terus saja merasa kerepotan untuk melaksanakannya. Karena apa? Peristiwanya sudah selesai, tapi normanya baru berubah setelah peristiwa selesai. Satu itu. Yang kedua, makanya dalam diskusi kami, ini sebetulnya kalau PDIP tujuannya adalah dalam rangka tadi itu
supaya partai diberikan kewenangan untuk menentukan siapa kader terbaik sebagai penggantinya. Dalam pandangan kami waktu itu, ini yang tepat kalau yang diuji adalah peraturan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang termasuk di dalamnya penetapan calon terpilih, bukan yang ini. Demikian situasi yang kami hadapi waktu itu. Ya, baik, kami sampaikan izin yang mulia bahwa judicial review dari MA itu disetujui pada tanggal 19 Juli 2019. Pertanyaannya adalah, apakah peristiwa penetapan calon terpilih itu sudah selesai pada tanggal 19 Juli itu? Belum. Artinya peristiwanya belum selesai. Belum terjadi. Dan saudara tadi setuju bahwa meninggal tidaknya kita tidak bisa memprediksi. Betul. Dan itulah yang menjadi latar belakang mengapa dilakukan judicial review tersebut. Nah, ketika caleg terpilih itu peristiwanya belum selesai, apakah keputusan MA ini otomatis tidak bisa dieksekusi? Tidak bisa dijalankan oleh KPU? Ya. Jadi ini pemahaman kami waktu itu, Mas. Ya. Jadi sekali lagi, karena ini kan justru peristiwa norma berkaitan dengan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi. Nah, sementara yang diharapkan itu kan partai punya wewenang untuk menentukan siapa calon penggantinya di satu dapil dalam hal ada calon yang meninggal dunia. Nah, sementara ketentuan di Undang-Undang Pemilu tentang penggantian calon terpilih, karena kalau mekanisme penggantian calon sudah nggak bisa, yang bisa kan penggantian calon terpilih. Penggantian calon terpilih itu kan berarti harus ditetapkan KPU dulu siapa calon terpilihnya, baru kemudian diusulkan. Atau ketika forum rapat pleno terbuka, penetapan calon terpilih ada keberatan dan pengajuan usulan, sehingga belum sampai kepada keputusan, kan keputusannya sudah mengakomodir siapa calon yang terpilih. Sehingga mohon dapat dipahami bahwa situasi yang kami hadapi pada waktu itu, pandangan kami, ketentuan ini lebih tepat kalau adanya atau yang di judicial review adalah peraturan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang termasuk penetapan calon terpilih. Pandangan kami begitu waktu itu. Ya. Baik, kalau gitu kami balik. Tanggal 19 Juli ketika keputusan MA judicial review itu dikabulkan oleh MA dan caleg terpilih itu dinyatakan belum ada. Ketika ada suatu norma baru, mengapa tidak dijalankan oleh KPU terhadap norma baru yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung? Padahal caleg terpilih belum ada. Terima kasih. Jadi dalam Undang-Undang Pemilu ditentukan bahwa rumus atau cara tentang penentuan atau penetapan calon terpilih adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak di sebuah dapil. Faktanya sebagaimana formulir hasil perolehan suara tadi di dapil Sumatera Selatan 1 untuk DPR RI, perolehan suara terbanyak adalah atas nama Rizky. Dan karena Pak almarhum kan sudah almarhum, yang perolehan suara terbanyak adalah Rizky. Nah, kalau saya sebut karena belum ada peristiwa penetapan calon terpilih, kalau calon terpilih calon potensial terpilih adalah atas nama Rizky dan kemudian katakanlah diusulkan untuk diganti, menurut ketentuan undang-undang adalah penggantinya calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya. Pertimbangan kami demikian, sehingga kami mau melangkah ini juga masih ada norma di dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam peraturan KPU tentang penetapan hasil pemilu, terutama tentang penetapan calon terpilih, bahwa kalau penggantian calon terpilih atau usulan untuk calon terpilih itu rumus atau ketentuannya adalah berdasarkan perolehan suara. Demikian. Baik, terima kasih. Tadi saudara mengatakan pertanyaan dari JPU, seandainya Pak Nasaruddin Kemas tidak meninggal, suara terbanyak adalah Pak Nasaruddin Kemas. Saya tadi menjawab tidak bisa diprediksi, karena mohon maaf, tadi yang ditayangkan ketika DB yang kabupaten Pak Nazar punya suara berapa? 20 sekian ribu dibanding dengan suaranya Rizky yang 40 sekian ribu. Ini kan situasinya Pak Nazar sudah meninggal. Tapi kalau misalkan belum masih hidup, saya nggak bisa memprediksi, karena hasil pemilu kan nggak bisa diprediksi. Baik, terima kasih.
Baik, kembali dulu kepada tanggal 31 Agustus. Ya, ketika terjadi penetapan rapat pleno terbuka, penetapan caleg terpilih. Seingat saudara saksi, pembahasan caleg terpilih di dalam rapat pleno antara Kalbar 1 dan Sumsel 1 lebih dulu yang mana? Saya lupa. Oke, kalau gitu kami pandu. Bahwa saya hadir di dalam rapat pleno penetapan caleg terpilih itu dalam kaitannya dengan Kalbar 1. Betul? Ya. Yang tadi saudara sampaikan untuk menyampaikan keberatan atas penetapan calon, betul? Karena alasan calon mengundurkan diri. Nah, apakah betul saudara ingat bahwa pengetahuan saudara, saya dihadirkan di dalam rapat pleno tersebut karena mendapat undangan dari LO PDI Perjuangan untuk menegaskan adanya calon yang mengundurkan diri dan calon yang dipecat oleh DP partai, betul? Saya begitu. Oke, artinya bukan menyampaikan keberatan, tetapi untuk melakukan konfirmasi bahwa ada caleg yang mengundurkan diri dan kemudian ada caleg yang dipecat, sehingga saya harus mengadakan telepon di depan rapat pleno, betul? Betul. Nah, itu adalah dibahas sebelum Sumatera Selatan 1. Dan setelah itu ada waktu untuk istirahat. Setelah istirahat baru kemudian dilakukan rapat pleno untuk Sumatera Selatan 1 karena waktunya adalah berbeda, betul? Betul. Oke, terima kasih. Nah, kemudian ketika di dalam pleno Sumatera Selatan di mana saya tidak hadir, apakah betul di situ terjadi perdebatan antara saksi dari PDI Perjuangan dan KPU yang berkaitan dengan keputusan judicial review dari Mahkamah Agung? Kenapa hal tersebut tidak dijalankan oleh KPU? Betul tidak? Saya lupa, Mas. Oh, lupa. Oke. Apakah sepengetahuan saudara bahwa di dalam rapat pleno itu sebagai langkah kompromi, sebagai langkah kompromi kesepakatan bersama karena kepentingan caleg terpilih harus segera disahkan untuk kepentingan pelantikan caleg terpilih dan juga presiden terpilih, maka disitulah disampaikan bahwa permintaan fatwa Mahkamah Agung itu dijalankan sebagai kesepakatan untuk tafsir akhir terhadap keputusan Mahkamah Agung tersebut. Saudara tahu tidak itu? Saya lupa, Mas. Oh, lupa. Oke, kalau lupa berarti saya tidak bisa lanjutkan terkait hal tersebut. Nah, kemudian yang lain, saat itu Pileg dan Pilpres untuk pertama kali dijalankan secara serentak, betul tidak? Betul. Apakah beban dari KPU dengan adanya pemilu serentak itu menjadi jauh lebih berat dibandingkan pemilu legislatif? Betul? Lebih berat. Apakah beban partai politik juga semakin berat? Menurut kami juga makin berat. Ya. Apakah saudara tahu bahwa selain sebagai sekjen saya juga menjadi sekretaris tim pemenangan Pilpres? Seingat saya ya. Jadi ada acara-acara resmi KPU Betul. yang juga dihadiri oleh pimpinan tim kampanye dari Capres dan Cawapres, betul? Betul. Nah, terhadap beban yang sangat tinggi tersebut, sepengetahuan saudara, apakah saya pernah menelpon saudara atau menemui saudara untuk meminta tolong urusan Harun Masiku? Tidak pernah, Mas. Oh, tidak pernah ya. Apakah ada orang yang pernah datang atas nama saya untuk meminta tolong kepada saudara terkait dengan Harun Masiku? Untuk kepada saya tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke, baik. Terima kasih Yang Mulia. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.